Jadi gini, saya mengajak para murid saya tobib dan tobibah. Kalau tobibah kan para wanita, tobib yang laki-laki, untuk melakukan bakti sosial ke orang-orang ya duafa. Tapi yang paling sering kita di masjid sih. Banyak, udah berapa kali. Jadi lulusan kita wajib magang dan melakukan baksos di masjid-masjid. Karena kita mencetak para dai itu tidak hanya menyiarkan, tetapi juga untuk bagaimana mengobati. Jadi bisa sebagai dai, sebagai tobib juga. Jadi ibaratnya kalau dia punya umat, kalau dia nggak bisa mengobati kan sayang. Jadi, nah makanya tapi kita fokus memang untuk menengah ke bawah dan juga untuk ya biasa kita kerjasama DKM sih gitu. Sebenarnya di tahun 2016 anak saya kecelakaan, Pak. Jadi kecelakaan di sekolah, akhirnya meninggal, dan saya bukakan namanya ambulans Hubert Alsami. Hubert Alsami itu nama anak saya. Jadi Hubert itu karena ibu saya kan Belanda. Jadi Alsami itu dari Arab, Hubert itu dari Belanda. Jadi kita banyak melakukan kayak ambulans gratis untuk kaum duafa juga. Jadi selain di sini ada tobib, kita ada ambulans untuk orang duafa juga. Jadi benar-benar kita membantu, karena pada saat itu saya ingat ya anak saya kan keterlambatan mendapat ambulans. Iya, ambulans. Kita susah cari ambulans, itu susah. Nah, disitulah saya punya motivasi. Gimana bisa bantu orang. Di satu sisi untuk orang yang nggak mampu, kita kasih free sama sekali. Kayak sekarang kita lagi mau kerjasama beberapa di anak-anak jalanan, kita bantu segala macam. Ya, bertahap lah, Mak. Karena saya yakin dengan iktikat baik kita, nawaitu kita baik, pastikan Allah memberikan jalan. Betul ya? Nah, jadi ya itulah pengalaman saya yang tidak baik 2016 karena kehilangan anak gitu. Makanya kan Mas lihat di situ ada Hubert Alsami, Brigade Ambulans. Nah, alhamdulillah kita udah punya 2 ambulans untuk bantu ya. Brigade Ambulans ini baru kita bentuk 2021 karena 2000 setelah anak saya meninggal sampai 2020 saya di luar negeri. Saya praktek di New Zealand, Jerman, dan terakhir saya di Mekah, Madinah. Ini baru pulang karena pas pandemik saya pulang dan saya buat brigade ambulan gitu. Dan itu orang-orangnya tobib semua yang punya sarjana perawat. Jadi saya minta nih teman-teman kita yang tobib, selain kalian bisa tibun nabawi, mereka juga harus punya ilmu keperawatan. Nah, jadi ikutlah jadi ambulan ini gitu untuk buat bakti sosial gitu. Ibu saya orang Belanda, Rotterdam. Jadi waktu zaman saya masih kecil saya suka stip. Karena saya punya gen itu tidak bisa di daerah tropis. Jadi mungkin dulu masih kecil saya, menurut pengakuan bapak saya, almarhum ya, itu seminggu sekali saya suka stip. Every week. Dia kayak konvuls, kejang. Nah dari situ bapak saya juga menyarankan kamu lebih baik kesehatan, bisa bantu orang. Makanya saya jujur, saya terutama sekarang concern ke anak-anak. Karena anak-anak itu adalah makhluk ciptaan Allah yang paling lemah. Betul kan? Jadi saya lebih fokus ke sana. Makanya terutama untuk anak-anak jalanan, saya melihat kemarin banyak yang sakit tidak tertangani. Terusnya juga saya punya pengalaman anak, dan saya juga masih kecil waktu anak-anak suka stip. Saya tuh panas dikit 37,5 stip. Karena begitu sensitifnya. Nah, jadi disinilah saya punya motivasi. Kenapa saya harus berbagi untuk mengobati ya anak-anak gitulah, gitu sih, Mas. Kebaikan menurut saya adalah bagaimana kita bisa berguna untuk orang lain. Itu satu. Kedua, membagikan ilmu. Kata guru saya di India, ilmu itu seperti satu gunung. Kamu tidak bisa merangkul gunung itu sendiri. Kamu harus berbagai macam. Karena ilmu itu kalau kita bisa sebarkan, itu seperti pahala yang gak berhenti kan. Betul kan? Nah jadi kalau menurut saya kebaikan yang utama adalah bagaimana bisa berguna sama orang, membantu orang, dan juga memberikan ilmu yang kita punya. Karena ilmu juga kan titipan Allah. Kita nggak mungkin kita keep atau kita diam sendiri kan, tidak mungkin. Nah itu berbagi. Ya insya Allah sih bisa membantu para umat gitu. Itu sih menurut saya. Ya. Dok, itu kan makna kebaikan buat diri. Ya. Makna pahala sendiri. Ini kan yang karena pahala kan yang saya tahu tidak kelihatan. Iya. Apakah ketika melakukan kebaikan itu ya pahala yang mengalir adalah
ya amit-amit gitu, selalu diberikan kesehatan, nggak pernah sakit. Iya. Apa yang dirasakan sih dari makna? Jadi gini, kalau menurut saya sih pahala itu adalah apa yang kita lakukan, ya intinya dari pengalaman hidup saya lah. Bila kita melakukan suatu hal pahala terus menerus, itu minimal menangkal kita dari bencana, mara bahaya atau penyakit ain. Saya nganggap ya pengalaman anak segala macam kayak seperti itulah. Cuma ya insya Allah kalau pahala itu tetap kita lakukan tiap hari, keberkahan akan terus mengalir. Bukan untuk kita, untuk orang sekitar kita dan juga orang yang kita bantu juga. Jadi pahala itu kan akan selalu mengalir. Saya merasa pahala itu tidak mungkin akan berhenti kalau kita tidak mungkin lah kalau kita melakukan everyday, kita melakukan terus charity, pahala nggak mungkin dia berhenti. Karena itu seperti aliran air kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya pahala itu kita lakukan cukup Allah yang tahu. Kita nggak usah harus kita ini saya membantu riak gitu, jangan. Tapi jelas itu akan selalu Allah lihat dan akan mengalir. Dan itu biarlah Allah yang membalas. Itu sih kalau menurut saya sih pahala. Jadi pahala itu seperti air yang mengalir. Jadi dari saya ke orang dan ke sekeliling kita gitu. Itu sih menurut saya. Ya, jujur sih Tobibah ini kebanyakan dari pasien saya. Karena saya bilang, bila kamu sudah merasakan apa yang saya berikan sama kamu, tapi ini kan semua yang ada dari saya kan dari Allah. Apa yang saya berikan ke Anda, maukah Anda lakukan seperti saya lakukan? Nah, dari situlah mereka belajar menjadi murid saya, Tobib dan Tobibah. Saya bilang, ilmu itu adalah suatu hal yang bisa kita amalkan, tidak ada berhentinya. Kalau kita punya harta kekayaan, mungkin suatu saat akan habis ya, tapi ilmu. Dan akhirnya mereka dengan melihat saya, ya alhamdulillah mereka termotivasi. Bukan saya merasa lebih baik, tidak. Tapi mereka termotivasi, mereka bantu orang sekeliling atau minimal keluarga. Dan saya tak selalu tanamkan, lakukan apapun pahala itu membantu orang, tidak hanya muslim, saya bilang. Non muslim pun kalian harus bantu. Kenapa? Karena biar orang tahu, oh ternyata muslim itu punya kebaikan. Ya kan? Nah ini penting. Karena jangan sampai, ya kita ini kan dalam mengobati kan menyiarkan juga kebaikan. Nah, tapi alhamdulillah kita udah tersebar. Jadi banyak murid-murid saya tuh di pesantren, udah buka-buka lah praktek. Ya alhamdulillah lah Mas. Jadi bertahap lah. Tapi jelas mereka sudah mengikuti saya gitu sampai magang, dia lihat, ternyata begini ya Prof, ya udah, dan mereka menduplikasi gitu. Dan ya alhamdulillah sih gitu. Jadi intinya sih sebenarnya semua itu ada imbal balik ya. Mungkin kalau yang tidak mampu kita kasih free atau tapi kalau yang mampu kan saya bilang subsidi silang. Ya jadi ibaratnya saling ini. Ya saya bilang kalau emang mau untuk melakukan kebaikan ya ibaratnya ada take and give ya. Tapi yang jelas ya kalau dia mampu ya inilah tempat wadah Anda untuk beramal. Nah kalau untuk orang yang jadi beramal untuk yang kita bantu, jadi malah kita menyalurkan ke dia, ngerti gak maksudnya? Jadi kita ngobatin dia memberikan sumbangsi mahar semampunya, akhirnya kita sumbangkan ke dia juga. Makanya saya terapkan juga ke murid-murid Tobibah juga begitu. Jadi mengalir gitu. Makanya kan pahala itu menurut saya seperti air yang mengalir. Jadi tidak seperti gumbangan yang tidak ada alir, tidak. Makanya dari pasien pun dia memberikan bayaran untuk terapi sebenarnya dengan sesuka rela ya. Itu pun mengalir untuk wadah dia punya amal. Dan juga kita pun jadi amal juga untuk melakukan kan. Jadi ada bagian tertentu. Makanya kita ini selalu menerapkan ya pahala itu seperti amal dan pahala itu seperti air sih, saya selalu menerapkan. Nah kalau ini alternative medicine saya di Prancis, Riviera University dari Sophia Antipolis. Dan alhamdulillah pada next year-nya, tahun depannya, kemarinnya itu saya dapat profesor karena saya ngajar juga Pak. Jadi saya punya 5 izin.